neraca dagang, di mana Badan Pusat Statistik Jakarta sudah mempublikasikan begitu ya terkait data ekspor dan juga impor, yang mana juga melalui hitung-hitungan kami, Indonesia masih mencatatkan surplus neraca dagang 3,56 miliar dolar Amerika Serikat dan sudah begitu ya selama 48 bulan berturut-turut Indonesia mencatatkan surplusnya. Bagaimana pandangan Anda karena memang ini sesuai dengan proyeksi dari Anda Pak Mikael? Ya, ini sejalan dengan proyeksi kita bahwa kita surplus 3 miliar ke atas ya, lebih rendah dibandingkan bulan lalu, tapi simply karena memang ada anomali di bulan lalu, jumlah jam kerja lebih sedikit karena orang mengantisipasi libur Ramadan dan Lebaran ya, Idul Fitri ya. Nah sekarang dengan jam kerja mulai efektif lagi di 2 minggu terakhir bulan April, maka otomatis aktivitas impor membaik. Nah kalau kita lihat tadi yang membuat salah satunya surplus neraca perdagangan kita sedikit mengalami penurunan adalah impor mesin elektronik ya, yang mengalami kenaikan. Nah ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis ini akan membaik ya, aktivitas investasi dan manufacturing akan membaik karena biasanya impor barang elektronik itu sejalan dengan kenaikan produksi atau aktivitas produksi di pabrik ya. Nah jadi kalau kita lihat ini juga mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara investasi mungkin akan mengalami perbaikan di kuartal kedua. Nah kalau kita lihat juga dari sisi ekspor ini memang mengalami tekanan karena harga batu bara dan harga CPO itu memang masih mengalami penurunan di bulan April ya. Cuman kalau kita lihat di bulan April dan Mei dan Juni ke depan ini kemungkinan besar akan malah mengalami perbaikan ya. Karena kemungkinan besar kita prediksi tensi geopolitiknya akan meningkat ya, tensi geopolitiknya akan meningkat sehingga ini akan mendorong harga minyak dunia dan harga energi itu mengalami kenaikan. So jadi ada peluang bahwa surplus neraca perdagangan kita ini masih bisa berlanjut di atas 3 miliar dolar sampai bulan Mei dan Juni ya kalau kita lihat. Which is artinya bagus bagi fundamental rupiah ya. Secara fundamental rupiah, pelemahan rupiah mungkin akan relatif terjaga di tengah ketidakpastian kenaikan tingkat suku bunga atau penurunan tingkat suku bunga di Amerika. Oke, baik Pak Mikael. Dari data neraca dagang yang juga sudah di-share begitu ya oleh Badan Pusat Statistik Jakarta, ada yang tentunya data yang juga memberikan perhatian khusus yang kami juga lihat secara impor atau impor menurut penggunaan, di mana terkait bahan baku penolong ini secara mantuman justru turun. Apakah Anda juga melihat ada tingkat konsumsi atau demand dari masyarakat kita yang justru berkurang atau mengalami pelemahan? Kalau kita lihat ya memang ya dari sisi data GDP kuartal pertama juga kita lihat spending kita bahkan di bulan Maret itu kan kita tahu ada Ramadan ya, itu ternyata spending rumah tangga kita itu tetap di bawah 5%, yang biasanya household spending kita itu di atas 5% ya, itu hanya tumbuh sekitar 4,49% kalau tidak salah di kuartal kedua ya. Nah ini juga jadi warning bahwa pertumbuhan domestik spending kita ini masih cukup tertekan ya akibat kenaikan harga pangan dan energi 2 tahun terakhir ya. Jadi saya melihat bahwa dampak kenaikan energi maupun pangan 2 tahun terakhir ini memukul pertumbuhan rumah tangga kita, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita yang biasanya secara natural tumbuh 5% ke atas itu tidak bisa lagi tumbuh 5% ke atas. Nah ini yang mendorong impor juga tercermin dari impor bahan baku penolong ya. Nah kita harapkan situasi ini tidak berlanjut ya, investasi bisa menggeliat kembali pasca pemilu. Jadi harapannya import ini akan naik dari sisi investasi karena aktivitas investasi manufacturing tadi yang lebih baik lagi ke depan, dan ekspansi korporat besar di Indonesia akan lebih besar lagi pasca pemilu karena ketidakpastian politik sudah membaik. Nah ini harapannya investasi yang membaik ini akan mendorong daya beli konsumsi rumah tangga ya lewat jalur penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih baik lagi di semester kedua 2024. Oke, jadi memang tergantung dari tingkat investasi begitu ya, di mana Anda investasi menggeliat ini juga dapat mendorong dari tingkat konsumsi masyarakat. Lalu apabila kita refleksikan terhadap era suku bunga tinggi, apakah Anda melihat tekanan dari tingkat konsumsi masyarakat kita justru akan berlangsung cukup lama karena memang era suku bunga tinggi ini juga belum terlihat kapan berakhir?
Ya, kalau kita melihat bahwa era suku bunga tinggi ini kapan berakhirnya bukan lagi dari faktor ekonomi ya. Kita melihat lebih ke faktor geopolitik lagi, balik lagi ya, ke politik global gitu ya. Kalau misalkan tensi geopolitik di Timur Tengah ini katakanlah mengalami eskalasi, tentu tingkat suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama ini atau higher for longer ini istilahnya ini akan berlangsung mungkin sampai bahkan tahun depan ya. Tingkat suku bunga itu akan terus mengalami kenaikan sampai tahun depan. Nah, ini akan memukul konsumsi dan memukul tidak cuma konsumsi ya, konsumsi yang sudah lemah di Indonesia, ini akan juga terpukul dari sisi investasinya gitu ya, karena borrowing fund-nya akan naik. Nah, kalau tensi geopolitiknya reda, saya pikir di second half atau di bulan Juni, the Fed itu akan mulai dovish dan di September dia akan coba cut rate sampai dengan Desember ya. Akan ada pemotongan suku bunga mungkin sekitar 75 basis tahun ini. Nah, itu yang bisa membantu kredit konsumsi, kredit investasi untuk tumbuh lebih tinggi dan membantu domestic spending di dalam negeri. Harapannya tidak ada tensi geopolitik yang meningkat di Timur Tengah ya, yang menyebabkan kerusakan supply chain terhadap komoditas energi ya seperti minyak, gas dan juga pupuk. Nah, ini kalau misalkan tidak ada tensi geopolitik yang meningkat, saya rasa era suku bunga tinggi akan berakhir di bulan September ya, dan akan terus berlanjut pemotongan tingkat suku bunga sampai dengan 2025. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan start to pick up di kuartal ketiga tahun 2024 ini ya. Harapannya adalah tensi geopolitik itu tidak akan pecah lebih besar lagi di Timur Tengah dan di Eropa Timur.